Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk saudara dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapanya. Nanti Dia akan datang menjemput umatnya. Siapkanlah hatimu sekarang. Kedua tangannya terbuka, memberkati para muridnya semua. Saat itu Yesus berangkat ke surga, menyediakan tempat bagimu. Mataku memandang ke surga, melampaui batas awan putih. Hatiku gembira, penuh sejahtera, menantikan kedatangannya. Yesus berjanjikan kembali sebagai Raja Maha Kuasa mulia. Engkau dan aku yang percaya padanya akan dijemput pulang ke surga. Mataku memandang ke surga, melampaui batas awan putih. Hatiku gembira, penuh sejahtera, menantikan kedatangannya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin menolong kita. Ada satu peristiwa yang membuktikan bahwa kita sebagai manusia memang tidak mampu menerjang badai. Tetapi Tuhan Yesus berkuasa meneduhkan badai itu dan mengurus hati dan hidup kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Berkati kami Tuhan, berikan kepekaan supaya kami benar-benar mengerti firman Tuhan ini. Dan kami diberi kuasa untuk sanggup menembus, menerobos badai, menerjang terjangan badai dalam nama Yesus, supaya kami hidup berkemenangan setiap hari dan tidak pernah takut kepada badai dan tsunami dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-14. Injil Matius pasal 14 ayatnya yang ke-27. Matius 14, Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 14 ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Amin. Saudara sekalian, saya ingin membuka mata rohani kita pada malam hari ini.
Perhatikan baik-baik. Tolong sudah dengarkan apa yang saya baca di sini. Kata firman Tuhan, ayat 26 mulai. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Dengan catat baik-baik, garis bawahi. Berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata, garis bawahi berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat 28. Lalu Petrus berseru, garis bawahi berseru, dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29. Kata Yesus, Yesus berkata, tolong dengar, Yesus berkata, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, garis bawahi. Mengapa? Mungkin setelah selama ini membaca firman Tuhan ini tidak mengerti. Setiap kali Yesus ngomong, berkata, setiap kali para murid berteriak dan berseru. Artinya apa? Tidak ada manusia manapun, saya dan saudara sekalian, yang mampu suaranya, katanya menembus masalah, meneduhkan masalah. Tidak bisa. Itu sebabnya kalau sudah ada orang kerasukan, misalnya, sudah jangan ngomong saja, iblis keluar kau, sudah bisa diserang oleh iblis. Mengapa? Selesai ini nanti baca Kisah Rasul pasal 19. Di sana anak-anak Skewa sampai ditelanjangi, sampai luka-luka. Karena mereka apa? Kami menyumpahi engkau dalam nama Yesus yang disebut Rasul Paulus. Mereka itu dukun. Saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita semua, mari kita mulai mengerti. Minta supaya lidah kita dilapisi dengan lidah Yesus. Lihat, tenang aja Yesus ngomong, ya. Datanglah. Dia ngomong kayak gini, datanglah. Tapi suaranya tuh, saudara sekalian, suaranya menembus suara. Saya tidak tahu lah, saudara-saudara mungkin pernah ada kena angin yang kencang di laut atau di sungai. Saudara, itu tali itu, saudara sekalian, bunyi itu berdengung bunyinya, kena hembusan angin. Bagaimana suara manusia bisa menembusnya? Karena itu para murid, Petrus juga berseru dan berteriak, karena suara mereka tidak mampu menembus badai. Tetapi haleluya, ini yang saya paling suka, ini ayat firman Tuhan ini. Ingat, sekarang kita seperti diterjang badai, diterjang tsunami, sekalian. Suara Yesus, hanya suara Yesus, hanya suara Yesus, hanya suara firman Allah yang mampu meneduhkan badai dalam hati dan batin kita. Kalau saudara bergantung kepada firman Allah, saudara bergantung kepada suara Tuhan, saudara akan menang melewati semuanya. Saya akan baca firman Tuhan untuk saudara sekalian, yang mengkonfirmasikan kuasa Tuhan yang luar biasa. Kuasa firman Tuhan yang luar biasa. Roma pasal 1. Mari saudara, ikut saya melihat firman Tuhan ini. Ayat yang ke-16 dan 17. Roma 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani.
sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sedangkan tadi, Injil itu kekuatan Allah, kuasa Allah dalam Injil. Dalam firman Allah ini ada kuasa. Firman-Nya berkuasa, tutur katanya berkuasa. Karena itu tadi dikatakan firman Tuhan bahwa ketika Yesus ngomong, Dia ngomong dengan lemah lembut. Suaranya mampu menembus badai. Oh, haleluya. Sama dengan itu sekarang, saudara sekalian. Kita berteriak kepadanya dalam doa, tapi Dia menjawab kita dengan tutur katanya yang berkuasa. Dan sebentar lagi Ia melepaskan tuntas, saudara sekalian, semua malapetaka, semua masalah, semua musibah yang kita sedang alami sekarang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak punya kuasa dari diri kami sendiri. Suara kami tidak mampu menembus badai. Tapi kami bersyukur karena firman Allah yang hidup. Katanya Injil itu berkuasa. Dan firman-Mu berkuasa menembus badai. Dan bukan hanya menembus badai, meneduhkan badai yang sekarang sedang menimpa seluruh dunia. Terima kasih Tuhan karena kami punya firman Tuhan yang dapat diandalkan. Tolong semua pemirsa, tolong semua jemaat, bahwa kami sekarang hidup dengan firman Tuhan, bernafas dengan firman Tuhan. Karena itu kami pasti menang melewati badai ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.